Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian dimanapun kita berada. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai koma, konteks, observation, meaning, application. Pembahasan ini memberikan kepada kita salah satu strategi untuk memahami cara yang efektif membaca dan mempelajari Alkitab secara berkelanjutan. Mari ikuti penjelasan berikutnya. Pertama, kita mulai membaca sebuah teks. Silakan kita ambil Alkitab kita pilih teks yang ingin kita baca, baik itu yang berbahasa Indonesia, atau berbahasa Inggris, atau berbahasa Yunani, atau berbahasa Ibrani, atau berbahasa daerah. Setelah kita menentukan teks yang ingin kita baca, kita renungkan dan refleksikan, maka kita mengambil secari kertas dan alat tulis untuk menyelidiki konteks. Konteks pada teks itu. Konteks itu memberi penjelasan kepada kita tentang waktu penulisan dari teks itu, yang tentunya ada dalam sebuah kitab, dari kitab yang ada dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Kita menyelidiki latar belakang sosial budaya dan sosial politik, gambaran umum dari posisi teks, artinya kita membaca sebelum teks yang kita ingin pelajari dan sesudah teks yang ingin kita pelajari. Karena teks yang ingin kita baca misalnya hanya beberapa ayat saja atau beberapa bagian kisah saja, yang di dalam beberapa terjemahan sudah ada batasan perikop atau tema yang dibuat oleh penerjemah Alkitab. Misalnya dari terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, biasanya setiap perikop sudah ada judulnya, topik pembahasannya. Kita bisa saja memulai dari sana. Lalu dari teks itu kita juga ingin mengetahui tujuan penulis dan pembaca mula-mula. Mempersiapkan pemahaman kita mengenai konteks dari teks Alkitab, ada 3 langkah yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, cari temukan dengan mesin pencarian Google atau yang lain. Sekarang kita jauh lebih mudah mendapatkan sumber-sumber yang original, yang bertanggung jawab untuk setiap teks itu konteksnya seperti apa. Kita tinggal searching atau cari dengan menggunakan mesin Google. Yang kedua, baca dan pelajari isi teks, pasal atau ayat sebelum dan sesudah teks itu. Jadi kita baca dan pelajari isi teks, pasal atau ayat sebelum dan sesudah teks. Hanya untuk memberikan keyakinan kepada kita supaya kita mengetahui teks ini pada posisi kisah apa dan di dalam kondisi situasi seperti apa. Perkataan yang dinyatakan oleh manusia, kondisi peristiwa atau firman yang disampaikan oleh Allah langsung kepada manusia, atau apa saja yang mungkin bisa memberikan dukungan pengertian dari teks yang kita baca. Yang ketiga, baca teks untuk mengetahui tujuan teks, pembaca teks, dan situasi sosial budaya, dan sosial politik atau sosial keagamaan. Dalam hal ini kita perlu perlahan-lahan membaca teks. Tanda baca, titik koma, tanda seru, tanda tanya, kemudian tanda kata hubung yang berkaitan dengan kalimat atau berkaitan dengan kata, misalnya kata dan, tetapi, apabila, walaupun, kendati pun, dan sebagainya. Kita mesti perhatikan itu, supaya kita tahu konteksnya seperti apa, teks yang kita baca ini. Itulah sebabnya di awal saya sudah sebutkan tadi, kita harus menggunakan secari kertas, mungkin kita perlu punya buku khusus untuk kita mendapatkan sebuah catatan-catatan penting nantinya. Yang berikutnya, setelah kita sudah memiliki konteksnya, maka dilakukan observasi pada teks. Penyelidikan dengan seksama apa yang ada pada teks secara utuh dan menyeluruh. Nah, ini perlu supaya kita tidak hanya sekedar nanti mengetahui. Jadi observasi ini pada teks, cara menyelidiki teks. Ada 5 langkah praktis
Yang pertama, seperti biasanya kita mengobservasi sebuah peristiwa, sebuah tulisan, atau apapun, dengan mengajukan pertanyaan awal dengan rumusan 5W dan 1H. Kita sudah tahu bukan 5W 1H? What, who, where, when, why, dan how. Bisa juga ditambah dengan whom. Kedua, setelah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan siapa yang berbicara, apa yang dibicarakan, apa keadaannya, apa peristiwanya, kita sudah mengobservasinya. Lalu langkah kedua adalah temukan kata dan kalimat yang berulang-ulang dituliskan pada teks. Kita perlu menemukan itu. Kita perlu menyelidikinya dan menemukan kata yang berulang-ulang dituliskan pada teks. Itu sebabnya saya menyarankan untuk kita membaca dan mempelajari firman Tuhan itu perlu kesadaran bahwa tidak mungkin kita bisa sekaligus mempelajarinya. Maka perlu batasan teks. Untuk kita dapat memulai dengan baik, bisa kita memilih ayat-ayat itu misalnya hanya 5 ayat saja, atau paling banyak 10 ayat. Supaya kita betul-betul bisa mengobservasi dengan baik. Kalau latihan demi latihan tiap hari atau setidaknya seminggu sekali dilakukan, maka kita sudah terbiasa melakukan observasi terhadap teks yang kita akan baca, renungkan, dan refleksikan dalam kehidupan kita. Langkah ketiga adalah perhatikan peran dari Allah dan manusia secara pribadi atau khusus pada teks itu. Karena kita tahu Alkitab adalah firman Allah. Karena kita tahu bahwa manusia adalah pribadi-pribadi yang menerima firman. Sehingga peran Allah dan manusia di dalam teks itu perlu kita mengerti dengan baik. Yang keempat, temukan kata-kata kunci yang ada pada teks dari bahasa asli teks dan atau terjemahannya. Kalau pada langkah kedua, kita menemukan kata atau kalimat yang berulang. Tetapi yang keempat, kata-kata kunci. Kata kerja biasanya yang kita temukan di situ, yang dapat memberikan kepada kita pencerahan, insight. Karena tentu kita punya perspektif yang beragam ketika membaca teks. Ini kata kunci menurut saya. Nah, itu kita coba upayakan mencari bahasa aslinya. Bagaimana caranya kembali kepada penggunaan mesin pencarian di Google dan di jaring yang lain. Yang kelima, observasinya adalah susun kalimat demi kalimat sesuai idenya setelah menyelesaikan pendidikan. Jadi ketika kita sudah membaca konteksnya, mempelajarinya, dan memahaminya, kita sudah mengobservasi, kita susun dengan kalimat-kalimat yang menurut bahasa kita. Tapi tidak boleh keluar dari teks. Jadi kita menggunakan kata-kata kita, bahasa kita, gaya tulisan kita sendiri, lalu setelah kita tulis, kita akhirnya sudah mendapatkan data otentik dari teks itu hasil penyelidikan, sehingga tidak keluar dari teks, tidak keluar dari konteks, lalu setelah itu disusun sedemikian, bisa jadi kita mendapatkan 3-4 paragraf yang baik, 5 paragraf yang baik, dari sebuah teks yang kita sudah baca. Ini bagian observasi. Bagian yang ketiga adalah bagian yang sangat esensial untuk nantinya jadi bahan refleksi kita, yaitu meaning. Dari kalimat-kalimat yang sudah kita susun, kita temukan prinsip dasar dari hasil penyelidikan teks. Buatlah 1 atau 2 kalimat penting yang berasal dari teks. Jadi kita tidak menulis banyak sekali kalau makna dari sebuah teks itu. Cukup 1 kalimat atau 2 kalimat penting yang menurut kita itu original meaning. Jadi bukan pikiran kita yang kita letakkan di dalam teks, tapi apa yang teks itu katakan, lalu kita buat, oh maknanya seperti ini. Nanti saya berikan contoh pada penjelasan terakhir. Berikutnya, kita setelah menulis prinsip dasar apa dari penyelidikan teks tersebut dalam 1-2 kalimat saja. Di sini tidak tafsir sembarangan, di sini tidak berbicara sembarangan. Di sini betul-betul kita tulis dengan tepat. Kata kalimatnya kalau memang bisa diparafrase dari teks itu, atau kita bisa mengerti tentang keseluruhannya, silakan dilakukan dengan baik. Baru yang terakhir adalah application, penerapan dari meaning. Jadi penerapan dari meaning, kan meaning itu dapatnya dari observasi. Observasi itu dikombinasi dengan konteks. Jadi konteks, observasi, lalu kita dapatkan kristalisasinya pada meaning. Nah, dari meaning ini kita terapkan. Langkah pertama, penerapan pada konteks teks. Jadi siapa pembaca mula-mula? Nah, pembaca mula-mula itu bagaimana menerapkan teks itu? Misalnya, Tuhan memerintahkan Abraham untuk disunat. Pada konteks Abraham, karena pada
perintah Tuhan itu umur 8 hari setelah anak laki-laki dilahirkan oleh ibunya, maka disunat. Tetapi pada konteks Abraham, karena baru pertama kali ia menerima perintah disunat oleh Tuhan sebagai tanda perjanjian antara Tuhan dan Abraham, maka pada konteks itu aplikasinya Abraham disunat, padahal usianya sudah puluhan tahun. Bisa saya katakan mungkin sudah 80 tahun atau lebih. Begitu juga dengan orang-orang yang dekat atau yang berada dalam keluarganya, dalam satu kemahnya, disunat semuanya, laki-laki. Walaupun mungkin usianya sudah tidak 8 hari. Nah, ini namanya penerapan pada konteks teks. Apa yang diterapkan atau dilakukan pembaca teks pada awal mulanya. Yang berkaitan dengan Allah, diri, sesama, dan lingkungan. Yang berkaitan dengan praktek keimanan saat itu. Misalnya, di dalam ibadah orang Israel, di dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun, dan di Kanaan, kita bisa mengetahui bahwa ternyata ketika orang Israel dilarang makan darah, sumsum, dan lemak, ketiga itu diterapkan pada konteksnya. Untuk apa? Nah, itu nanti kita lihat pada kondisi saat itu. Tetapi kalau kita masuk ke dalam penerapan konteks saat ini, misalnya Tuhan mengatakan kepada kita di dalam pembacaan kita, kalau kita ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu prinsip. Tapi penerapannya seperti apa? Penerapannya tentu bukan berarti pipi kanan dan pipi kiri kita biarkan orang lain menamparnya. Tidak demikian. Maka perlu ditemukan suatu penerapan yang tepat pada konteks kekinian. Apa yang dapat dilakukan dan yang relevan dengan konteks saat ini. Misalnya, tadi di dalam perjanjian lama, Abraham diperintahkan Tuhan untuk seluruh keturunannya disunat. Tentu dalam konteks saat ini, itu tidak berlaku lagi bagi kekristenan, karena Tuhan sudah perintahkan suatu sakramen, yaitu baptisan. Sakramen kudus, baptisan. Dan sakramen baptisan itu di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Lalu dalam perjanjian baru kita menemukan ada berbagai cara. Yang relevan dalam konteks saat ini seperti apa? Apakah dipercik, apakah disilam, apakah dicurah, dan sebagainya. Tergantung lagi pada konteksnya, relevan tidak. Orang sakit, terbaring sakit, percaya kepada Kristus, tidak mungkin dibaptis selam. Orang yang belum berkeluarga Kristen, lalu ia dibaptis bayi, siapa yang mengaturnya, siapa yang mewakilinya. Lalu keluarga Kristen, anak-anak yang dilahirkan, sebaiknya sejak bayi dibaptis, seperti itu. Itu konteks yang relevan. Yang berkaitan dengan Allah, diri, sesama, dan lingkungan, yang berkaitan dengan pertumbuhan. Nah, kita sudah belajar memahami konteks, mengobservasi teksnya, melakukan suatu pencarian meaning-nya, kemudian menerapkannya di dalam konteks saat ini. Selanjutnya adalah kita melakukan refleksi pribadi. Setelah seluruh bagian itu kita kerjakan dengan baik, tentunya membutuhkan waktu setidak-tidaknya 1 jam, kalau dalam satu teks perikop yang ayat-ayatnya 5 sampai dengan 7 ayat saja. Tetapi kalau kita mau mendalami lagi pemikiran teologinya dan sebagainya bisa saja. Namun kalau kita baca itu saja secara berurutan dan kita mengerjakannya dengan baik, maka kita bisa melakukan refleksi pribadi. Jadi saya, ini urusan saya dengan Tuhan, urusan saya dengan sesama, urusan saya dengan lingkungan. Jadi sikap dan tindakan nyata yang dilakukan setelah mempraktekkan koma, maksudnya konteks, observasi, meaning, application, di masa kini dan yang relevan dengan kehidupan diri sendiri. Maka dalam refleksi pribadi itu adalah sentralnya saya dan Tuhan, saya dan sesama, saya dan lingkungan. Jadi saya merefleksikan dari prinsip pada makna dan makna yang saya peroleh dari hasil observasi dan pemahaman konteks. Jadi inilah kristalisasi yang dapat jadi bahan renungan saya, dapat saya lakukan setiap hari. Ini namanya refleksi pribadi. Jadi tidak ada kata kami, kamu, kalian, kita, tidak ada. Ini saya, dan saya. Tidak ada kata engkau, dia, kamu, kalian, kita, tidak. Itu bukan refleksi pribadi. Tapi kalau bicara refleksi pribadi, saya mendapatkan apa dari ayat-ayat firman Tuhan ini? Untuk saya dapat lakukan. Yang berikutnya kita latihan. Nah, perlu sekali lagi, kalau memang bersedia hati dan mau mengikuti ini dengan baik, saya sudah membuka bagian ini, menulis bagian ini dengan kotak-kotak ini untuk mempermudah siapa saja yang mau berlatih untuk kepentingan akademis atau kepentingan diri sendiri. Baca buku apa? Misalnya saya ambil Alkitab, saya mau buka kitab Esra misalnya ya. Saya mau buka kitab Esra, teksnya berarti di sini diketik namanya,
bisa saya katakan di sini saya akan tulis di sini kitab Ezra misalnya ya, Ezra. Nah, saya akan bagi di sini kitab Ezra. Lalu chapter berapa? Saya mau chapternya chapter 1. Jadi chapter 1. Kemudian saya mau juga tulis di sini ayatnya. Ayat 1 sampai 11. Nah, kita sudah membatasi ini. Ini penting sekali. Lalu kita baca konteksnya. Nah, konteks ini sekali lagi berkaitan dengan zaman, tahun, penulis, dan sebagainya. Jadi kita bisa pilih di sini, misalnya zamannya zaman apa. Kalau di dalam teks ini jelas sekali, dapat kita mengetahui zamannya zaman apa ditulis. Di sini pada tahun pertama zaman Kores. Jadi ini ditulis pada zaman Kores. Jadi secara politik sudah kita bisa ketahui, ini zaman Kores. Ya. Lalu kita bisa buat sebuah penjelasan lagi dari zaman ini. Ya, kalau kita sudah buat zaman Kores, kemudian kita cari lagi yang lain. Silakan ikuti langkah-langkah berikutnya. Lalu kalau misalnya kita lihat contoh, ya observasi nanti diobservasi karena tidak memungkinkan kotak ini cukup, tetapi dapat nanti saudara dapat mengisinya sendiri. Lalu kita lihat mengenai Tuhan. Di sini dikatakan Tuhan menggerakkan hati Kores. Jadi di sini Tuhan menggerakkan hati Kores. Kalau kita mau ketik, kita tinggal ketik Tuhan, huruf besar semua, ini berarti menunjuk kepada Yahweh, menggerakkan hati Kores. Nah, jadi kita sudah mendapatkan sebuah penjelasan dari teks ini mengenai apa yang dinyatakan Tuhan. Ini contoh ayat 1 saja. Kemudian kalau kita lihat apa yang disampaikan lagi di sini, ya, yang dituliskan lagi. Firman yang diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Jadi Tuhan menggerakkan hati Kores, tapi ini isinya, bicaranya, Tuhan berbicara kepada siapa? Kepada Yeremia. Berarti dibicarakan, disampaikan oleh Nabi Yeremia. Oke, apa perintahnya? Ada firman-nya di sana yang disampaikan oleh Tuhan. Ini bagian, salah satu bagian dari cara kita melakukan observasi, ya, melakukan observasi yang kita sudah lakukan di awal. Lalu ordernya apa? Perintahnya apa? Nah, kalau ini semua kotak sudah diisi, tinggal kita kerjakan dengan baik, lalu kita lakukan secara bertahap satu demi satu. Lalu kita menemukan, menyusun kembali refleksinya. Jadi kembali kepada refleksi. Setelah kita menyusun ini, setelah sudah diisi, kita kembali ke refleksi pribadi tadi. Refleksi pribadi. Kita tulis apa yang bisa kita lakukan. Setelah itu, kita perlu ruang untuk belajar mandiri. Ini ruang untuk perlu belajar mandiri. Jadi, waktu kita membaca Alkitab itu, melakukan penelusuran teks itu perlu kesendirian, perlu mandiri. Artinya perlu sendiri, mungkin 1 jam, mungkin 2 jam. Biasanya untuk pemula, itu membutuhkan minimal 3 jam untuk bisa menjawab atau menyelidiki dengan baik. Minimal 3 jam. Lalu lama-lama kalau sudah terlatih, sudah terbiasa, kita bisa mendapat catatan. Kita membutuhkan catatan yang cukup untuk bisa melakukannya. Ya, kita persiapkanlah buku kosong, buku tulis kosong untuk bisa mempersiapkan. Jangan langsung diketik di laptop kita, bisa saja, tetapi agak sedikit lama, karena kita harus bolak-balik menggunakan laptop atau komputer, kecuali laptop dan komputer saudara itu ada banyak gitu, ada 2 paling tidak. Yang satu untuk mengetik hasil dari apa yang dikerjakan, lalu kemudian yang satu untuk mencari. Tetapi kalau hanya 1 laptop, ya cukup dengan membeli buku tulis dan alat tulis, kemudian mengerjakannya dengan baik. Perlu mandiri untuk mengerjakannya, supaya kita bisa encounter with God, berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi setiap kita yang mendengarkan video ini, dan bagikan kepada siapa saja yang bersedia untuk membagikannya, dan ikuti terus kanal YouTube ini, kanal pembelajaran untuk kehidupan. Tuhan memberkati. Amin.